Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan absen dulu. Apakah semuanya hadir? Atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 8 dengan temanya peristiwa siang dan malam, yaitu di tema 8 subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ini nantinya ibu harapkan anak ibu dapat pertama yaitu anak ibu dapat mendeskripsikan kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam. Yang kedua, anak ibu dapat mengetahui satuan tidak baku. Yang ketiga, nanti anak-anak ibu dapat mengetahui simbol-simbol dari Pancasila, itu khususnya sila kelima. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ibu yang ada di papan tulis. Ini adalah gambar terjadinya peristiwa siang dan malam. Ini adalah peristiwa matahari terbenam, itu terjadinya pada maghrib atau sore menjelang malam. Bintang di langit itu terjadinya pada malam hari. Yang kedua ada gambar bulan, itu terjadi juga pada malam hari. Yang ketiga itu matahari terbit, itu terjadi pada siang hari. Dan yang kelima adalah matahari bersinar dengan cerah, mataharinya terbit sekali, itu terjadi pada siang hari. Nah, ini gambar ini adalah peristiwa terjadinya siang dan malam. Nah, selanjutnya kita mengenai materi yang kedua yaitu tentang satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu adalah kita menggunakan alat ukur yang ada di sekitar kita saja. Contohnya bisa pulpen, bisa spidol, atau bisa juga pensil, atau bisa juga jengkal. Nah, pada kali ini ibu akan menggunakan jengkal sebagai satuan tidak baku. Jengkal ibu ini anak ibu punya jengkal. Nah, ibu akan mencoba mengukur panjang meja ini dengan menggunakan jengkal. Nah, di sini ibu dapat hasil pengukurannya kurang lebih 10 jengkal. Nanti anak-anak ibu mencobakan dengan jengkalnya masing-masing. Bisa jadi hasilnya berbeda. Bisa yang 12 jengkal, ada yang 13 jengkal, bahkan lebih. Nah, itu disebut dengan satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku itu adalah satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Paham anak ibu ya? Itu disebut dengan satuan tidak baku. Sekali lagi ibu ulang, satuan tidak baku itu adalah satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, ibu hasilnya 10, ada yang anak ibu 12, ada yang 13. Kenapa berbeda? Karena tangan ibu lebih besar dari tangan anak ibu. Paham ibu-ibu ya? Itu satuan tidak baku. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu mengenai Pancasila. Lambang negara kita adalah Pancasila. Coba perhatikan gambar ibu di depan. Sila kita itu ada 5. Yang pertama, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan adil beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sedangkan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba buka buku anak ibu di tema 8 yaitu halaman 8. Kita fokus ke sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini lambangnya atau simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, kita sama-sama tahu kita semuanya makan nasi. Nah, nasi itu berasal dari padi. Nah, padi itu menjadi beras. Beras itu adalah makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, itu padi itu merupakan lambang kemakmuran. Nah, selanjutnya itu kapas. Kapas itu adalah, ini kapas. Kapas itu adalah bahan pokok atau bahan baku untuk membuat pakaian. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak ibu mengerjakan tugas-tugas yang telah dijemput sama orang tuanya tadi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk tidak mengerjakannya tepat waktu, dan kepada anak ibu ingatkan supaya tetap melaksanakan sholat dan mengajinya juga tetap dilaksanakan atau jangan ditinggalkan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini.
akhirul kalam kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu saja dari Ibu Eli Sofianur. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.